Kita mulai Bapak Ibu ya, Pak Ustadz. Pak Aslar, Pak WR1 dikonfirm ada. Pak Lutfi? Ada. Ada. Assalamualaikum. Ya. Oke Pak. Bagaimana jelas suara saya Pak? Ya. Jelas Pak, jelas Pak. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan Ibu Rektor, dalam hal ini beliau izin berhalangan hadir, tapi insya Allah diwakilkan oleh Bapak Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan nanti. Para Bapak, para Ibu, para Wakil Rektor, Bapak Ketua Senat, dan seluruh anggota Senat Universitas Bengkulu, para Ketua Lembaga, Kepala UPT, Bapak Ibu Kepala Biro, para Dekan dan Wakil Dekan Selingkung Universitas Bengkulu, Bapak Ibu Kajur, Koordinator Prodi, Ketua Lab, Bapak Ibu Dosen, Pejabat Fungsional, Tendik, PLP, serta adik-adik mahasiswa yang berbahagia, wabil khusus Al-Mukarram, Al-Ustadz, Dr. Haji Wido Supraha MSI, yang sama-sama kita muliakan. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, berkat karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita sama dapat berkumpul di ruang Zoom ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat bering salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad, pada keluarga beliau, pada para sahabat beliau, dan para pengikut beliau yang setia ila yaumil qiyamah. Baik, para Bapak, para Ibu, sidang majelis Zoomiyah yang berbahagia, saya bacakan saja susunan acara kita pada hari ini, yaitu acara Tabligh Akbar peringatan Nuzul Quran 1443 Hijriah dalam rangkaian kegiatan Dies Natalis ke-40 Universitas Bengkulu. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua tilawah Quran, yang ketiga laporan Ketua Panitia Dies Natalis ke-40 Universitas Bengkulu, yang keempat sambutan Rektor, yang kelima acara inti Tabligh Akbar peringatan Nuzul Quran, insyaallah akan disampaikan oleh Al-Ustadz Dr. Haji Wido Supraha MSI, sekaligus minta memimpin doa nantinya, dan terakhir penutup. Itu kira-kira Bapak Ibu susunan acara yang kita lewati pada acara Tabligh Akbar Nasional kita pada sore hari ini. Demi berkahnya acara kita pada hari ini, kita masuki yang pertama yaitu pembukaan, sama kita buka pertemuan Tabligh Akbar kita sore hari ini dengan sama membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kita masuki acara yang kedua, yaitu sambutan tilawah Quran yang akan disampaikan oleh Ananda Nabil Muhammad Prayoga, mahasiswa S1 Farmasi Fakultas MIPA Universitas Bengkulu. Pada Ananda Nabil, kami persilakan. Apakah suara saya terdengar, Pak? Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalam.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah, kita sampaikan pada Ananda Nabil Muhammad Prayoga yang telah membaca ayat suci Al-Quran di hadapan kita semua. Semoga yang membaca dan kita yang mendengar sama-sama mendapat pahala dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Para Bapak, para Ibu, sedang majelis Zumiyah Tabligh Akbar peringatan nuzul Quran yang berbahagia, kita masuki acara yang ketiga, yaitu laporan Ketua Panitia Dies Natalis ke-40 Universitas Bengkulu. Dalam hal ini akan disampaikan langsung oleh Bapak Profesor Dr. Muhammad Lutfi Firdaus, SSI MT. Yang terhormat Bapak Muhammad Lutfi, kami persilakan. Baik. Jazakallah Pak Azwar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala dini kulli walau karihal musyrikun wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang saya hormati Ibu Rektor, yang saya hormati Bapak Ibu Wakil Rektor, yang saya hormati Bapak Dekan, Bapak Ibu Dekan, beserta para Wakil Dekan, yang saya hormati Ketua Lembaga, Kepala Biro, Kepala UPT, dan semua undangan yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, yang kita banggakan bersama, Bapak Ustadz Dr. Haji Wido Supraha. Terima kasih sudah berkenan Pak Ustadz. Baik Bapak Ibu, seperti kita ketahui, alhamdulillah pada bulan Ramadan ini bertepatan dengan jatuhnya 40 tahun Universitas Bengkulu berdiri. Jadi tahun 24 April 1982 tepatnya UNIP ini berdiri. Pada kesempatan ini banyak sekali yang alhamdulillah bisa kita lakukan, diantaranya beberapa hari ke belakang kita memutuskan untuk membangun Masjid Universitas Bengkulu yang baru, menggantikan Masjid Darul Ulum yang kondisinya saat ini sudah memprihatinkan. Dan alhamdulillah banyak yang sudah japri ke saya untuk meminta nomor rekening, ya, ingin ikut berpartisipasi dalam membangun masjid ini. Di sini kita ada juga ketua pembangunan masjid dan juga ketua Tabligh Akbar hari ini, ya, Pak Jarulis dari FMIPA, yang seharusnya beliau ini yang memberikan sambutan, ya, dibantu Pak Asalubis di sini harusnya. Ya, terima kasih Pak Dekan dan Pak Wadek. Ya, mungkin tidak panjang lebar dari saya, ya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita sampaikan kepada Pak Profesor Dr. Muhammad Lutfi Firdaus, SSIMT, selaku Ketua Panitia Dies Natalis ke-40 Universitas Bengkulu yang telah menyampaikan laporannya. Kita masuki Bapak Ibu sekalian, acara yang keempat yaitu sambutan Rektor Universitas Bengkulu. Dalam hal ini diwakili oleh Bapak Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan yang terhormat Bapak Dr. Chandra Irawan, SHM kami silakan. Terima kasih Pak Azhar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillah ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Yang sama-sama kita hormati Bapak Al-Ustadz Dr. Haji Widodo Subraha yang sudah hadir di tengah-tengah kita semua. Yang saya hormati para wakil rektor yang hadir dalam kesempatan ini. Yang saya hormati Bapak Ibu Dekan, para wakil dekan, kepala lembaga dan sekretaris, kepala biro, kepala UPT, Kajur, Sekjur, Kaprodi, kemudian Bapak Ibu semua, tim panitia Dies Natalis dan panitia Tablik Akbar yang dirahmati Allah SWT, dan bapak-bapak dan ibu sekalian serta adik-adik mahasiswa yang tidak bisa saya sebutkan secara satu persatu. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala segala rahmat dan karunia-Nya. Kita dipertemukan dengan bulan Ramadan, kita dipertemukan di dalam ruang Zoom ini dalam rangka mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Salawat wa salam mari kita sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita semua istiqomah menjalankan ajaran Islam ini sampai akhir hidup kita. Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati, pertama-tama Pak Ustadz ingin menyampaikan permohonan maaf Bu Rektor. Beliau tadi menugaskan kepada saya untuk mewakili beliau memberikan kata sambutan di dalam acara tablik akbar ini. Oleh karena itu sekali lagi mohon untuk dapat dimaklumi. Kemudian Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, di bulan April ini adalah bulan yang bersejarah bagi Universitas Bengkulu. Tadi disampaikan oleh Pak Ketua Dies Natalis sekaligus Wakil Rektor Bidang Akademik Prof. Muhammad Lutfi Firdaus bahwa tahun ini UNIP berulang tahun yang ke-40. Saya kira usia ini cukup matang kalau dilihat dari sisi usia manusia. Nah, mudah-mudahan di usia yang ke-40 ini UNIP dapat lebih berkiprah, membangun peradaban yang baik, peradaban yang mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, menjadi inspirasi bagi masyarakat Bengkulu khususnya dan bagi masyarakat Indonesia pada umumnya. Dan salah satu rangkaian Dies Natalis itu adalah tablik akbar dalam rangka nuzulul Quran pada hari ini. Dan oleh karena itu Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, mudah-mudahan acara kita hari ini berjalan dengan lancar dan kita mendapatkan ilmu pengetahuan, mendapatkan pencerahan dari Pak Ustadz Dr. Haji Widodo Subraha pada waktunya nanti. Dan kami ingin menginformasikan bahwa betul di ulang tahun yang ke-40 tahun ini UNIP bersepakat, ya, Sivitas Akademika UNIP bersepakat ingin mendirikan masjid baru. Ya, masjid baru ini bukan menggantikan masjid yang lama, tetapi membuat suatu masjid yang lebih
banyak menampung jamaah. Jadi masjid lama maupun yang baru, kedua-duanya nanti akan tetap kita fungsikan sebagaimana halnya masjid. Dan alhamdulillah panitia sana sedang menyusun kepanitiaannya, dan kepada Bapak Ibu sekalian, terutama Sivitas Akademika, ya mohon bersabar, nanti kami akan segera share nomor rekeningnya seperti kata Prof. Lutfi tadi, dan kami siap untuk menampung donasi, amal ibadah, infak dan sedekah dari Bapak Ibu sekalian, sehingga kita berharap dalam jangka waktu tidak lama masjid yang kita impikan ini dapat terwujud secara nyata. Terus kemudian Ibu sekalian, mohon kiranya nanti kita dapat menyimak dengan baik tausiah yang disampaikan oleh Pak Ustadz Dr. Haji Widodo Supraha, dan mudah-mudahan itu dapat jadi bekal bagi kita untuk menjalani kehidupan yang lebih baik. Apalagi ini adalah peringatan nuzulul Quran. Saya teringat Einstein mengatakan bahwa ilmu pengetahuan tanpa agama itu adalah buta. Kemudian agama tanpa ilmu pengetahuan itu adalah pincang. Jadi antara agama dan ilmu pengetahuan ternyata satu kesatuan yang utuh agar kita menjadi insan yang sempurna. Dan oleh karena itu kita tetap wajib untuk mencari ilmu pengetahuan dimanapun, baik ilmu pengetahuan umum maupun ilmu pengetahuan agama. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan secara singkat, karena kita ingin mendengarkan yang lebih banyak dari Pak Ustadz. Dan oleh karena itu saya menyudahi saja kata sambutan ini, dan sebelum saya sudahi, saya mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada segenap panitia yang sudah berupaya semaksimal mungkin untuk melaksanakan berbagai kegiatan dalam rangka Dias Natalis. Karena ini bulan puasa, saya yakin upaya dari Bapak Ibu sekalian dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau nggak salah sampai 700 kali lipat ya Pak Ustadz. Mudah-mudahan itu menjadi tabungan kita di akhirat. Sekali lagi terima kasih. Mohon maaf andai kata ada hal-hal yang kurang berkenan, kepada Allah saya mohon ampun. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita sampaikan pada Bapak Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Pak Dr. Chandra Irawan, SHM HUM, yang telah menyampaikan sambutan mewakili Ibu Rektor. Bapak Ibu, sidang jamaah Zoomiyah Tablik Akbar peringatan nuzul Quran dalam rangka Dias Natalis Universitas Bengkulu. Kita masuki acara inti kita pada sore hari ini, yaitu ceramah Tablik Akbar yang akan disampaikan oleh Dr. Haji Widodo Supraha MSI dengan tema dengan nuzulul Quran 1443 Hijriah, mari kita wujudkan Muslim intelektual, perekat persatuan umat untuk berkolaborasi membangun bangsa menuju Universitas Bengkulu unggul. Itu kira-kira insya Allah tema yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram pembicara kita pada sore hari ini. Tapi sebelum beliau menyampaikan tausiah atau materi beliau, saya ingin membacakan seringkas biodata beliau. Nama Dr. Haji Widodo Supraha MSI, riwayat pendidikan S1 beliau ini ada 4 S1-nya itu. S1 Lipia Jakarta, S1 Mahat Al-Falah Jakarta, S1 Mahat Al-Hikmah, S1 UNAS Universitas Nasional Jakarta. Ada 4 S1 beliau. S2 beliau selesaikan di UI tentang kajian Islam dan wilayah Timur Tengah, dan S3 beliau di Universitas Ibnu Khaldun, tempat beliau mengabdi sekarang, tentang pemikiran dan pendidikan Islam. Itu pendidikan. Keluarga, istri 1, Bu Rini Kusmayani STMPD, anak 4, ada 2 pasang, 2 laki-laki, 2 perempuan.
aktivitas organisasi beliau ini padat, ada 16 ini, saya tidak bisa sebutkan keseluruhan. Beliau Wakil Ketua Komisi Penelitian dan Pengkajian MUI Pusat. Beliau Wakil Ketua DPP PUI, Persatuan Umat Islam. Beliau Kepala Pusat Studi Islamisasi Sains Sekolah Pasca Sarjana Universitas Ibnu Khaldun Bogor. Ini masih banyak lagi. Beliau adalah dosen tetap di Sekolah Pasca Sarjana dan Kepala Gugus Penjaminan Mutu Ibnu Khaldun University Bogor. Masih banyak lagi, tapi tidak bisa karena keterbatasan waktu. Beliau saat ini berdomisili di Depok, Jawa Barat. Itu secara singkat, bisa dibaca saja slide yang sudah ditampilkan oleh Bu Ramya. Baiklah Bapak Ibu, untuk tidak memperpanjang mukaddimah, kita langsung kepada Al-Mukarram, Al-Ustadz Dr. Haji Widodo Supraha MSI. Sebelumnya juga kami mohon nanti di penghujung ceramah Ustadz mohon juga untuk memimpin doa bagi kita bersama. Yang terhormat Al-Ustadz Dr. Haji Widodo Supraha MSI, kami silakan. Baik, terima kasih Bapak Azwar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una wa zidna ilma. Yang saya hormati Bapak Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan Dr. Chandra Irawan SHM Hum, dalam hal ini mewakili Ibu Rektor Universitas Bengkulu. Yang saya hormati Ketua Panitia Profesor Dr. Muhammad Lutfi, dan yang saya cintai seluruh pendidik dan tenaga kependidikan, Bapak Wakil Rektor, Bapak Dekan, Wakil Dekan, seluruh dosen, dan tentunya seluruh mahasiswa, calon generasi bangsa, pemimpin ulama dan umara Bengkulu di masa depan. Uhayyikum jami'an bi tahiyyatil islamil khalidah wa tahiyyatul islami salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semoga kedamaian, rahmat Allah, berkahnya dicurahkan kepada Bapak Ibu semuanya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, pada sore hari ini saya sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala mendapatkan kesempatan untuk bertatap muka dengan para pendidik yang mulia dan insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dari Universitas Bengkulu. Dan tema yang akan kita diskusikan pada sore hari ini sangat menarik bagi saya. Saya tidak tahu ini peran ketua panitia, ya saya yakin membuat tema ini luar biasa. Temanya berjudul dengan nuzulul Quran 1443 Hijriah, mari kita wujudkan Muslim intelektual, perekat persatuan umat untuk berkolaborasi membangun bangsa menuju Universitas Bengkulu Unggul. Masya Allah, tabarakallah. Saya tidak tahu apakah nanti ada pertanyaan atau tidak, tapi kalaupun ada pertanyaan, dan biasanya akan tidak malu kalau tidak diketahui sumber penanyanya, silakan saja klik link di kolom chat, sampaikan pertanyaan, insya Allah tidak ketahuan siapa yang bertanya. Dan saya akan mencoba supaya fokus dari apa yang kami sampaikan sesuai dengan tema ini. Baik Bapak Ibu semuanya, alhamdulillah hari ini kita berada hampir di pertengahan bulan suci Ramadan. Dan ketika kita ingat bulan Ramadan, kita ingat bahwa Allah Subhanahu wa taala mengatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, syahrul ramadhanalladzi
unzila fihil Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan ila akhiril ayat. Di dalam Quran surat Al-Baqarah, yakni surat kedua ayat 185. Kalimat yang tadi disampaikan dari firman Allah begitu menarik karena Allah mengatakan bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Tujuan Al-Quran itu diturunkan adalah sebagai hudan, sebagai hidayah, petunjuk bagi manusia. Wa bayyinatin minal huda, penjelas bagi petunjuk tersebut, wal furqan, dan pembeda. Dan bukankah setiap hari kita selalu berdoa kepada Allah meminta agar diteguhkannya hidayah yang sudah kita kenali melalui doa 17 kali sehari minimal, ihdinas siratal mustaqim. Berikan kami hidayah agar selalu berada di jalanmu yang lurus ya Allah. Saya ingin merenungi bahwa ternyata turunnya ayat Allah ini mendorong kita untuk istiqomah menjadikan Al-Quran sebagai sumber referensi berpikir kita. Hal ini karena dunia ini sejatinya tidaklah netral dan tidak ada yang bebas nilai. Tidak ada yang value free, semua value laden, terikat dengan nilai. Kalau kita tidak memegang nilai-nilai Qur'ani, maka siapa lagi umat di belahan dunia ini yang akan memegang nilai-nilai ini? Ketika saya membaca satu karya yang ditulis oleh Profesor John M. Hobson dalam The Eastern Origins of Western Civilization, baru buka halaman-halaman awal, menarik sekali. Beliau dengan jujur mengatakan bahwa kami dahulu di Barat diajarkan, didoktrin dengan apa yang ada pada tabel ini. Dan tabel ini yang membuat beliau. Ya, beliau dididik, didoktrin sejak kecil bahwa Barat dan Timur itu berbeda. Barat itu dinamis. Timur itu orang yang tidak mau berubah. Ciri dinamisnya Barat adalah banyak penemuan, rasional, saintifik, disiplin, berorientasi jiwa, paternal, berperadaban, moral, progresif, dan hal-hal positif lainnya. Sementara Timur itu dipersepsikan sebagai peniru, bodoh, tidak rasional, penuh takhayul, ritualistik, malas, berorientasi raga, kejam, tidak toleran, barbar, bersifat regresif, dan ekonominya stagnan. Tapi John Emerson akhirnya menyadari bahwa ya ternyata apa yang kami pelajari dahulu itu doktrin semata, doktrin kering. Ya, beliau ini adalah satu di antara pakar sejarah sains, dan beliau mengatakan tidak benar ternyata doktrin yang selama ini semua politik. Jadi ternyata dunia pendidikan pun di Barat mengalami politisasi. Dan dari sini kemudian kita sadar bahwa dunia tidak bebas nilai. Kalau kita fahami secara umum narasi-narasi yang dikembangkan, dan itu tidak salah sebenarnya karena memang itu hak pembuat narasi. Barat membuat narasi bahwa ada orang-orang pintar sebelum Masehi. Ya, biasanya tokoh paling sentral utamanya kan Thales of Miletus. Nanti dia punya murid Diopantos, Anaximander, Anaximenes, sampai turunan mazhab-mazhab pemikirannya, sampailah kepada Aristoteles, Socrates, dan Plato. Di abad ke-6 lahir Nabi Muhammad SAW. Di abad ke-7, ya kan, turunlah Al-Quran. Nah, diangkatlah jadi Nabi umur 40. Dan Nabi SAW pun wafat di abad ke-7. Tapi seluruh sejarawan Barat, meskipun mereka non-Muslim, selama mereka jujur, seperti misalkan George Sarton yang karya masterpiece-nya saya teliti, mereka rata-rata berkesimpulan bahwa menarik mengkaji Jaziratul Arab. Karena 100 tahun setelah wafatnya Nabi SAW, ternyata Islam kemudian memimpin peradaban dunia. Dan lahirlah cabang-cabang ilmu pengetahuan yang luar biasa, di mana pada saat itu Barat tidak memiliki apa-apa. Dan mereka berkesimpulan, nah kesimpulan mereka ini yang menarik, bahwa ternyata itu semua
dapat tercapai justru ketika umat Islam ingin menegakkan Al-Quran secara sempurna. Jadi orang Barat mengakui ketika orang itu dahulu Muslim belajar Al-Quran, mereka tidak akan menjadi teroris, radikal atau toleran. Tapi justru mereka akan memimpin peradaban, dan sejarah dan fakta itu adalah sesuatu yang tidak bisa dipungkiri. Makanya terdapat beberapa sejarah sains yang kerjanya selama hidup tuh merekonstruksi ulang tuh sejarah fakta yang selama ini mereka merasa tertutupi di abad 19. Dan banyak tokoh-tokoh abad 19 yang berusaha merekonstruk itu ulang. Tetapi bagi Barat, memang abad ke-1 sampai abad ke-16, mereka mengenali sebagai the Dark Ages period, periode abad ke-8. Wajar bagi Barat karena mereka tidak punya sesuatu yang bisa disampaikan dan dibanggakan. Yang menjadi persoalan adalah kalau kita kemudian meng-copy-paste worldview atau paradigma Barat ini, dan kemudian kita pun sama-sama membenarkan bahwa abad ke-6 dan abad ke-15 itu tidak ada sejarah apapun yang menarik. Padahal itu sangat terkait dengan dampak-dampak positif daripada nuzulul Quran, turunnya Al-Quran. Baik Bapak Ibu dan sahabat dan juga para pemuda sekalian, ketika kita bicara nuzulul Quran, turunnya Al-Quran, bisa disebutkan Al-Quran itu turun dalam 3 periode. Periode pertama adalah fi lauhim mahfuz. Yang kedua adalah periode ila baitil izzah min lauhim mahfuz. Yang ketiga, periode ila qalbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita ketahui apa yang disebut dengan Al-Quran, qara'a yaqra'u Qur'anan, bacaan. Kalau ditanya kira-kira apa nama kitab sucimu? Nama kitab suciku bacaan. Dia hadir memang untuk dibaca. Ternyata ayat pertamanya pun adalah bacalah, literasi. Maka syarat memimpin peradaban berawal dari kecintaan kita pada literasi. Dan ternyata Allah Subhanahu wa taala ya mendorong kepada kita untuk mencintai membaca Al-Qur'an ini. Karena dengan hanya membaca Al-Qur'anlah lahir kefahaman. Tentunya membaca yang melahirkan kefahaman bukan sekedar membaca lafaznya saja, tetapi wajib membaca maknanya. Kita boleh tidak hafal Al-Quran, tapi jangan sampai kita tidak faham Al-Quran. Karena kalau kita tidak faham Al-Quran, tidak faham kandungannya, maka sudah barang pasti kita beramal tidak dengan nilai-nilai Quran. Karena itulah Al-Quran kemudian disebutkan sebagai Al-Quran huwal mu'jiz. Dia adalah mukjizat terbesar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita melihat bahwa mukjizat itu adalah hak para nabi. Tetapi ada mukjizat yang bersifat empirik dan hanya bisa dinikmati oleh orang-orang di zamannya. Tetapi hanya ada satu mukjizat yang insya Allah bisa dinikmati oleh siapapun. Itulah Al-Quran. Bahkan dia merupakan mukjizat terbesar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang hanya bisa dinikmati ketika kita ta'ammul ma'al Quran, berinteraksi dengan Quran dengan sebenar-benarnya. Makanya Al-Quran ya disebutkan bagaimana cara kita berinteraksi dengan Al-Quran adalah melalui tadabbur. Baik, sebelum kita masuk ke arah sana, kita coba lihat bahwa yang pertama, Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan Al-Qur'an ini fi lauhim mahfuz. Di dalam Quran surat Al-Buruj surat 85 ayat 21 dikatakan bal huwa Qur'anum Majid fi lauhim mahfuz. Akan tetapi yang didustakan mereka itu adalah Al-Qur'an yang mulia yang tersimpan di dalam lauh mahfuz. Kemudian dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala pun kemudian menurunkan Al-Qur'an. Kapan Allah turunkan? Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Kami turunkan Al-Qur'an di malam yang penuh keberkahan. Kapan malam yang penuh keberkahan itu? Inna anzalnahu fi
Lailatul Qadar, di malam yang penuh kemuliaan. Tanggal berapa itu? Sebagian sahabat meyakini pada tanggal 27 Ramadan. Maka Al-Quran diturunkan dari Lauhim Mahfuz ke Baitul Izzah dengan lengkap, total, berjumlah 6.236 ayat. Bukan 6.666. Tapi itu adalah hikmah guru-guru kita, supaya kita tidak lupa sebenarnya. 6.236 ayat itu kalau dibedah lagi mengandung 77.439 kata. Yang kalau dibedah lagi mengandung 340.740 huruf. Yang ternyata diawali dengan 19 huruf, dan itulah Bismillahirrahmanirrahim. Yang kata sebagian ulama tafsir, ayat 19 huruf ini sangat berkorelasi dengan 19 malaikat Zabaniyah yang Allah ceritakan dalam surat Al-Muddatsir. Seakan-akan, kata para ulama, Allah ingin mengajarkan kepada kita, seandainya engkau ikut bimbingan Al-Quran, baru ikut ayat pertama saja, engkau sudah punya konsep hidup, selalu memilih amal-amal yang bisa diawali dengan basmalah. Karena setiap amal yang bisa diawali dengan basmalah, insya Allah barokah. Setiap amal-amal yang bisa diawali dengan basmalah, maka engkau insya Allah tidak akan ketemu dengan 19 malaikat Zabaniyah. Dan karena itu kita didorong untuk tidak punya cita-cita masuk neraka. Cita-cita kita masuk jannah. Fastabiqul khairat. Maka berlomba-lombalah kita masuk ke jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kemudian dari Baitul Izzah ke jiwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diturunkan secara bertahap mulai ketika Nabi berumur 40 tahun. Masya Allah tabarakallah, ini sejalan dengan umur daripada Universitas Bengkulu, ya, yang kemudian telah berusia 40 tahun sejak 24 April 1982. Jadi umur 40 ini menarik, ya, umur 40 ini menarik, Bapak Ibu semuanya. Ya, para nabi umumnya menjadi nabi umur 40. Dan ketika Nabi mengatakan a'maru ummati baina sittin wa sab'ina sanah, umur umatku di antara 60 sampai 70 tahun, muncul satu konsep bahwa ternyata hidup ini dibagi 3 potongan hidup. Sepertiga pertama, sepertiga kedua, sepertiga terakhir. 20 tahun pertama, 20 tahun kedua, 20 tahun terakhir. Umur tidak bisa bohong. 20 tahun pertamalah waktu yang paling tepat untuk menuntut ilmu. Dan kalau 20 tahun pertama kita mampu mendidik generasi-generasi emas agar mencapai muwassafat, capaian-capaiannya, capaian-capaian keunggulannya di umur 20 tahun, maka 20 tahun berikutnya setiap manusia akan bisa beramal dengan amal-amal yang baik berdasarkan ilmu, dan itulah puncak kekuatan dan puncak kecerdasan, puncak daripada kegantengan maupun kecantikan fisik daripada manusia. Tapi begitu orang masuk di umur 40 tahun, sadarilah bahwa dia mulai menurun. Dan ini adalah fase terakhir dalam hidupnya. Makanya banyak orang ketika umur 40 tahun, dia lebih mudah diajak berbicara agama. Dulu ketika dia berdoa, susah menangis. Tapi 20 tahun terakhir, dia lebih mudah menangis. Nabi SAW mulai umur 37, sudah mulai mengalami kebingungan tentang hakikat kehidupan ini, karena Nabi butuh referensi. Umur 37, 38, 39, 40, 3 tahun dihabiskan dengan banyak merenungi tahannuts di atas tempat yang tinggi. Makanya kalau orang sudah umur 40 tahun, Allah bimbing kita untuk membaca doa proklamasi. Doanya ada di dalam Quran surat Al-Ahqaf, surat 46 ayat ke-15. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan hatta idza balagha asyuddahu wa balagha arba'ina sanah. Qala, kalau engkau sudah dewasa dan berumur 40 tahun, maka bacalah doa ini. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Jadi bagaimana kemudian para ulama tafsir memberikan satu hikmahnya
kami khawatir kalau seseorang itu setelah umur 40 tahun tidak mau berubah, tidak hijrah, maka seperti pepatah, tua-tua keladi, makin tua makin menjadi. Tetapi ketika umur 40 tahun dia berubah, dia punya kesempatan yang besar. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mulai diangkat menjadi nabi di umur 40 tahun. Maka di umur 40 tahun itulah perjalanan bagaimana Al-Quran ini diturunkan secara pelan-pelan bertahap. 13 tahun pertama, Nabi berdomisili di Makkah. Turunlah surat-surat Makkiyah namanya. Kemudian 10 tahun berikutnya, ketika Nabi berdomisili di kota Madinah Al-Munawwarah, kota besar yang mengandung mayoritas umat yang merasa berhutang kepada Allah, yang terang benderang, itulah makna Madinah Al-Munawwarah, maka Nabi SAW diturunkan 10 tahun ayat-ayat Al-Quran di sana disebut sebagai surat-surat Madaniyah. Ada berapa surat-surat Madaniyah? Ada 26. Kalau Bapak Ibu perhatikan ciri-ciri surat Makkiyah dan surat-surat Madaniyah berbeda sekali. Surat-surat Makkiyah selalu mengandung panggilan-panggilan ya ayyuhan nas, wahai manusia. Didorong untuk perbincangan-perbincangan yang sifatnya umum, universal. Diajak untuk berpikir, diajak untuk mengenali konsep-konsep dasar. Dan kira-kira poin-poin setelah kita kaji dari surat-surat Makkiyah itu, disitulah kita akan diajarkan, dibimbing oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan konsep tauhid, konsep penciptaan, konsep manusia, konsep adab, konsep dunia, konsep hari akhir. Kemudian konsep kenabian, konsep ilmu, konsep agama, konsep ibadah, konsep kebenaran, konsep kebaikan, dan konsep kebahagiaan. Sehingga akhirnya manusia itu punya iman. Iman yang bukan sekedar percaya, tapi iman karena aman jiwanya, karena terjawab semua pertanyaan-pertanyaan mendasarnya. Sehingga muncullah pribadi-pribadi yang punya 3 karakter. Yang pertama, dia punya karakter berani, asy-syaja'ah. Tidak kalah dalam berkompetisi. Tidak pernah takut tua, tidak pernah takut mati, tidak pernah takut hantu. Kemudian dia mulai punya motivasi-motivasi baik. Dia sudah selesai, dia bisa memotivasi dirinya. Dan karena itu dia bisa membagi dengan memotivasi orang lain at-tafaul. Dan begitu pun jiwanya telah mendapatkan ketenangan, itmi'nan. Dahulu dia jiwanya selalu resah, penuh amarah. Karena fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Tapi ketika dia belajar Al-Quran, akhirnya berubahlah menjadi qalbun salim, jiwa yang bersih. Kenapa? Karena hatinya telah menjadi tenang, itmi'nan. Kalau kita sudah mendapatkan ketenangan jiwa ini, ingat Quran surat Al-Fajr ayat 27-28, rawat ketenangan ini, karena kisah sukses orang-orang beriman itu adalah manakala di ujung kematiannya, datang malaikat harum semerbak, senyum yang begitu meneduhkan, dan dia datang mendekati kita sambil mengatakan, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, kembalilah kepada Rabbmu dalam kondisi ridho dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa kita ridho? Saya yakin kita ridho kalau kelak dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena seluruh hidup kita sudah berpegang teguh dengan Al-Quran. Dan karena itu, setelah manusia itu diajarkan dengan key principles of Islam, prinsip-prinsip kunci dalam Islam, akhirnya mereka mengenal Tuhan, makrifat kepada Tuhan. Ya, kalau orang sudah mengenal Tuhan, maka dia akan mencintai Tuhan. Kalau dia sudah mencintai Tuhan, maka dia pun siap mengekspresikan cintanya kepada Tuhan. Ada dulu kisah laki-laki ketika dia berpacaran dengan seorang perempuan. Dia katakan, dia sambil tulis surat kepada perempuan yang dia cintai. Wahai perempuan yang kucintai, bukit akan kudaki, lautan akan kuseberangi untuk mendapatkan cintamu. Itu satu contoh bagaimana ketika kita mencintai perempuan, bahkan lautan pun siap kita seberangi dengan tidak merasa berat hati. Tetapi ketika kita memang betul telah mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, ringankah langkah kaki kita untuk melangkah ke masjid? Ringankah kita untuk sholat? Ringankah kita untuk melaksanakan puasa Ramadan 30 hari? Ringankah kita mengeluarkan zakat? Ringankah kita untuk haji dan umroh? Karena itulah ayat-ayat yang berisi tentang perintah-perintah itu dikumpulkan Allah dalam surat-surat terakhir. 26 surat Madaniyah, termasuk perintah puasa Ramadan, itu pun adalah perintah-perintah
yang masuk pada surat Madaniyah, karena dia masuk pada surat Al-Baqarah, dan Al-Baqarah adalah termasuk pada surat Madaniyah. Karena orang kalau sudah mencintai Allah, maka dia akhirnya ingin mengekspresikan cintanya kepada Allah. Jangankan turun surat Al-Madaniyah, dahulu belum turun surat Madaniyah saja, sudah ada 3 orang sahabat Nabi yang begitu mencintai Allah karena sudah belajar tentang konsep Allah, tentang konsep ketuhanan ini, akhirnya ada di antara mereka yang satu, berpuasa terus-menerus tidak mau berbuka. Kemudian 2, ingin sholat malam terus-menerus tidak ingin tidur. Dan yang ketiga, ada yang tidak mau menikah sama sekali. Tidak ada yang memaksa mereka. Badan mereka kurus, tapi mereka begitu bahagia. Tapi kemudian kita tahu bahwa Nabi SAW datang memarahi mereka. Karena ternyata standar kebaikan itu tidak boleh berlebihan, tapi juga tidak boleh meremehkan. Dia berada di tengah-tengah. Namanya wasatiyatul Islam, atau sering diterjemahkan hari ini sebagai moderasi beragama. Karena itu, sejak dahulu orang diajarkan dengan Tuhan sebagai konsep sentral. Dari situlah berkembang konsep-konsep ilmu, hidup, dunia, nilai manusia. Dan kita ketahui ketika kita membangun fakultas pendidikan atau tarbiyah, bahwa education is a process of instilling something into human being. Yang maknanya adalah kita akan menyatukan apa itu konsep manusia ke dalam konsep manusia, apa itu konsep ilmu ke dalam konsep manusia. Ini baru satu contoh fakulti. Dan karena itu fakulti yang dibangun di atas 2 konsep ini, yang konsep ini terikat dengan konsep Tuhan, maka kampus itu atau fakulti itu akan menjadi fakulti yang sifatnya Qur'ani, yang kemudian dia mengejawantahkan nilai-nilai Quran dan sangat berkorelasi erat dalam menurunkan jiwa manusia yang dikehendaki. Dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia, ya, kita ketahui bahwa Pancasila mendorong kepada kita untuk melahirkan mahasiswa-mahasiswa dengan karakter sila pertama sebagai causa prima, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Dan memang realitasnya ini kecerdasan para ulama bangsa dulu. Hanya dengan berketuhanan Maha Esa lah akhirnya kita tahu bagaimana melahirkan kemanusiaan yang adil dan beradab. Apalagi adil tidak bisa difahami kecuali dari mana kosakata itu berada, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Adab pun tidak bisa dimaknai kecuali dari mana kosakata itu berada, yaitu daripada As-Sunnah. Maka adab dia tentu berbeda dengan karakter atau budi pekerti atau moral dan seterusnya, karena masing-masing kosakata itu dia punya sejarahnya. Karena itu ketika kita menjadikan Al-Quran sebagai referensi melahirkan muslim intelektual, ini sangat erat kaitannya dengan bimbingan Nabi SAW ketika memposisikan Al-Quran sebagai sumber adab. Kata Nabi SAW, Al-Quran huwal adab. Al-Quran itu adalah adab. Hazal Quran ma'dubatullah. Al-Quran ini adalah jamuan adab dari Allah. Artinya, ketika kita membaca Al-Quran dengan pemahaman, maka kita dijamu oleh Allah dengan hidangan-hidangan adab. Karena itu wajar. Kenapa Nabi SAW dulu mengatakan, aku adabani Rabbi fa'ahsana ta'dibi. Aku sudah diajarkan adab oleh Rabbku dan diberikan kurikulum adab terbaik oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu Bunda Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha ketika ditanya, bagaimana akhlak Nabi SAW? Disebutkan kana khuluquhul Quran. Akhlak Nabi itu adalah Al-Quran. Jadi perkataannya, perbuatannya, berfikirnya, semuanya berpegang teguh pada Quran. Kalau Al-Quran sudah mengatakan itu, dia merasa tenang di sana. Dan memang indahnya Quran itu, kalimat-kalimatnya bersifat universal. Memenuhi ruang jiwa seluruh manusia. Dan yakinlah seluruh manusia akan menerima konsep-konsep Quran sepanjang kita tidak sebutkan mungkin bahwa dia datang dari Al-Quran. Kadang-kadang manusia tertutupi hatinya dari menerima kebenaran hanya karena dia tahu bahwa itu dari sumber yang dia tidak sukai. Karena itu kemudian bersama Al-Quran, Al-Quran ketika ditadaburi, ketika kita berinteraksi dengannya, dia akan mendorong pengembangan kapasitas muslim yang siap menunaikan tugasnya. Apa tugas kita di dalam Al-Quran? Kalau kita buka Quran Asy-Syura ayat 13, tugas kita sama. Apapun profesi kita, ternyata tugas kita sama. Seharusnya sama. Yaitu apa? Iqamatuddin, menegakkan agama. Li'ilali kalimatillah, meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang kita banggakan nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah nanti bertanya, bagaimana caramu untuk menegakkan agama?
Bagaimana caramu untuk meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa taala? Mudah-mudahan kita sudah punya jawabannya karena seluruh aktivitas kita adalah Qur'ani. Yang kedua, Al-Qur'an menitipkan pesan kepada kita bahwa hendaknya kita itu selalu meningkatkan kompetensi kita supaya layak menjalankan tugas yang tidak ringan. Namanya khalifatun fil ardi, khalifah di muka bumi. Kalau kita tanya siapa khalifah pertama? Jawabannya Nabi Adam alaihissalam. Bagaimana Nabi Adam alaihissalam bisa menjadi khalifah pertama? Ternyata Nabi Adam tidaklah menjadi khalifah pertama kecuali wa'allama Adam al-asma'a kullaha. Diajarkan langsung oleh Allah berbagai cabang ilmu. Konsep ini sekaligus mengkoreksi pemikiran sebagian orang yang menganggap bahwa seseorang itu sudah soleh hanya karena dia hafal Al-Quran. Belum. Orang Indonesia ketika dia hafal Al-Quran, dia tidak mengerti bahasa Arab, tidak terbiasa sejak sekolah dasar mentadaburi ayat-ayat Allah, belum tentu dia kuasai Al-Quran. Maka Al-Quran dia ada di kepala, tapi tidak masuk ke dalam tenggorokan dan tidak masuk ke dalam jiwa. Kalau tidak masuk ke dalam kerongkongan dan tidak masuk dalam jiwa, tidak akan terjadi perubahan-perubahan dalam dirinya. Perubahan seperti apa yang disebut sebagai generasi beradab? Panjang kajiannya. Tapi di antara a'immah, di antara para imam seperti Al-Ghazali yang luar biasa, beliau menjelaskan kira-kira bahwa adab itu bukan generasi yang beradab itu, dan ini nanti menyambung dengan konsep muslim intelektual, bahwa generasi yang beradab itu bukan sekedar generasi yang punya sopan santun dan tata krama. Meskipun itu bagian daripada karakteristik generasi beradab. Tetapi dalam kacamata yang holistik, generasi beradab itu adalah generasi yang akalnya cerdas nalaristik, jiwanya bersih, jasadnya kuat, dan selalu kreatif, bersemangat melahirkan amal soleh yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingat Al-Ahqaf 46:15 ada kalimat wa an a'mala salihan tardahu. Amal soleh yang diridhai Allah. Karena kalau tidak amal soleh namanya amal toleh. Kalau tidak amal soleh diridhai, amal soleh yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka begitu detail Al-Qur'an membangun perspektif itu. Dan membangun muslim intelektual dalam kacamata Al-Qur'an pertama kali ternyata membangun akalnya. Membangun akalnya. Dan menarik, karena akal merupakan fungsi daripada roh, tapi tidak pernah disebut dalam bentuk kata benda di dalam Al-Quran. Seluruhnya dalam bentuk ta'akul, dalam bentuk kata kerja. 49 kali kata akal di dalam Al-Quran, seluruhnya dalam bentuk kata kerja. 24 kali dalam bentuk yakni afala ta'qilun, 22 kali afala ya'qilun, kenapa kalian tidak berpikir, kenapa mereka tidak berpikir, sisa 3-nya lagi mim ba'di ma aqaluhu yaqilu naqilu, menunjukkan adalah bahwa berpikir adalah pekerjaan dasar manusia. Subjudul dari mata kuliah ilmu alamiah dasar itu sudah benar, yaitu berpikir adalah pekerjaan dasar manusia. Tinggal bagaimana kita menarasikan, bagaimana kemudian berpikir itu. Karena banyak manusia tidak mau berpikir, karena mereka menganggap kebanyakan adalah kebenaran. Banyak manusia tidak mau berpikir karena mereka sudah terjebak dengan rutinitas. Banyak manusia tidak mau berpikir karena mereka tidak sempat berpikir. Banyak manusia tidak mau berpikir karena mereka takut gila. Tapi justru dalam Islam mereka didorong untuk berpikir dan tahu bagaimana berpikir dengan benar dan siap mempertanggungjawabkan hasil-hasil pemikiran yang benar itu. Maka orang-orang yang berpikir dia akan menjadi alim, mengetahui. Dan pengetahuannya ditafakuri, maka dia akan menjadi fahim. Pemahamannya didalami melalui tafakuh, dia akan menjadi faqih. Dan itulah yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Ketika Nabi SAW mengatakan, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Barang siapa orang itu dikehendaki menjadi orang baik, orang itu akan dimudahkan faqih dalam agama. Jalan menuju faqih ini namanya tafaqquh fiddin. Tapi tafaqquh fiddin itu tidak instan. Karena mie instan saja tidak baik. Karena itu 1 dari 6 nasihat Imam Ali kepada para penuntut ilmu. Nasihat yang ke-6 adalah bahwa menuntut ilmu tulus zaman. Butuh waktu yang panjang. Dia harus dilalui dengan pengorbanan-pengorbanan. Tapi menarik. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang berlelah-lelah dalam menuntut ilmu, insya Allah seluruh keringat kelelahannya, seluruh jerih payahnya, seluruh jihad hartanya, semuanya akan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kemudahan masuk ke jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Karena itu Syed Muhammad Naqib Al-Attas
sebagai satu di antara sosok yang saya kenali mampu mengejawantahkan pemikiran-pemikiran Al-Ghazali ini dalam konteks pendidikan, menegaskan dengan kalimat yang mudah dicerna bahwa adab is the discipline of body, mind, and soul. Kita lihat hari ini banyak manusia atau banyak warga negara Indonesia yang senang mengeluarkan berita hoax, yang mudah mempercayai sesuatu. Ini satu contoh kedisiplinan akal. Karena mereka tidak terbiasa dengan gaya Al-Quran untuk mentadaburi. Misalkan, ini satu contoh kasus. Makanya kalau kita lihat Al-Quran, bagaimana Al-Quran itu dibaca seharusnya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan warattilil Qur'ana tartila. Bacalah Quran dengan tartil. Apa makna tartil itu? Bacalah Quran dengan pelan-pelan, perlahan-lahan. Supaya apa? Supaya bisa difahami. Karena itu kemudian kalau kita lihat Indonesia ini cukup challenging, dan ini merupakan tugas kita semua di dunia pendidikan, karena kita semuanya sudah mengevaluasi Indonesia sampai di tahun 2018 terakhir, karena 2021 PISA belum melakukan rilis datanya, Indonesia masih pada fase 75 dari sekitar 80 negara yang diteliti, ya, sebagai tingkat literasinya cukup rendah, nalaristiknya cukup rendah dengan kacamata sains, matematika, dan literasi. Dan Kementerian Pendidikan sudah melakukan evaluasi ini. Bagaimana kemudian meningkatkan kemampuan membaca, matematika, dan sains. Dan cukup menarik juga bahwa ternyata madrasah-madrasah di Indonesia yang notabene dikonotasikan lebih dekat dengan Al-Quran, ternyata juga nilai nalarinya juga tidak kalah rendahnya lagi dibandingkan yang konvensional. Tentu sebagai umat Islam ini kita perlu refleksi dalam hal ini, bahwa apa yang pernah disampaikan oleh Bloom itu ada sisi universalnya juga, bahwa memang Al-Quran itu kalau kita hayati, dia tidak saja mendorong pembacanya untuk remembering, understanding, dan applying, tapi juga analyzing, evaluating, and creating. Makanya kalau kita lihat, ya, bagaimana dorongan-dorongan mencintai sains itu muncul daripada Al-Quran. Ya, karena waktu kita yang sedikit, saya hanya ingin sampaikan poin-poin pentingnya saja. Bagaimana spirit dorongan untuk melakukan pengamatan, eksplorasi, komparasi menuju project based learning itu dikembangkan di dalam Al-Quran. Dan tidak mungkin juga kalau seorang pembaca Quran itu tidak senang matematika misalkan. Bagaimana contoh narasi-narasi Quran itu telah memadukan ilmu-ilmu dasar matematika, sehingga di antara ilmu yang berkembang 100 tahun setelah Nabi wafat adalah ilmu kimia dan ilmu matematika. Bahkan kemudian ketika berbicara waris, misalkan di situ ada kelipatan persekutuan terkecil, dan seterusnya dan seterusnya. Karena itulah kemudian ada satu nasihat dari Ibn Katsir ketika membaca Quran surat Al-Jumu'ah ayat kelima. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan masalul ladzina hummilut taurata tsumma lam yahmiluha kamasalil himar yahmilu asfara. Ayat ini dibaca berulang-ulang setiap hari Jumat. Orang Arab kalau disebut himar dia marah. Kalau kita disebut himar mungkin kita tidak marah karena kita jarang melihat himar. Ya, tetapi kemudian orang Arab faham bagaimana karakter himar. Maka kata Ibn Katsir, keledai itu tidak dapat memahami kitab-kitab yang dipikulnya dan tidak mengetahui apa yang terkandung di dalamnya, karena keledai hanya bisa memikulnya saja tanpa dapat membedakan muatan apa yang dibawanya. Kira-kira kalau kita membaca Al-Quran dengan tidak ada keinginan untuk memahami kandungannya, maka ayat ini semoga menjadi pelecut dan pemicu bagi kita. Dan ternyata ketika kita membaca Al-Quran, kita tidak mendapatkan dikotomi antara ilmu-ilmu agama dan ilmu-ilmu dunia. Karena ilmu agama itu, kalau kita telusuri secara filosofis, adalah ilmu bagi manusia untuk dapat hidup dengan benar di dunia ini. Karena itu Imam Asy-Syafi'i mengatakan, barang siapa belajar Al-Quran, besarlah nilainya. Barang siapa belajar fikih, mulialah derajatnya. Barang siapa menulis hadis, kuatlah hujjahnya. Barang siapa belajar bahasa, haluslah perangainya. Barang siapa belajar matematika, agunglah pendapatnya. Bagaimana kemudian susah di abad ke-7 hingga abad 15 dulu kita melihat sekolah mana yang spesialis di bidang tertentu. Karena mereka tidak membatasi kepakaran-kepakaran mereka, sehingga kemudian mereka bisa melakukan banyak hal. Dan ini sejalan dengan perkembangan era disrupsi hari ini. Bagaimana ternyata kampus itu semakin kampus itu semakin meneguhkan dirinya bahwa ternyata dia bukan pencipta lapangan kerja. Kenapa? Karena dalam penelitian 70% pekerja itu di luar daripada rumpun kuliahnya.
Jadi banyak sekali orang bekerja di luar daripada rumpun kuliahnya. Tetapi kenapa manusia membutuhkan pendidikan tinggi? Karena mereka membutuhkan soft skill, mereka membutuhkan wawasan, mereka membutuhkan kerangka berpikir, mereka membutuhkan jaringan, mereka membutuhkan pengalaman dalam konteks miniatur yang mikro, mereka membutuhkan pengembangan kedisiplinan dan seterusnya. Karena itu era disrupsi akan mendorong hal tersebut, dan ini akan membuat kampus mau tidak mau harus berubah dari caranya yang lama kepada cara yang baru, dan kita semua saya kira sudah memulai hal itu karena dampak daripada era disrupsi ini selain memang terjadinya PHK pada berbagai cabang pekerjaan yang telah tergantikan dengan robotisasi, tapi juga pada sisi yang lain memunculkan jenis-jenis pekerjaan baru, memunculkan satu jenis pekerjaan yang tidak dibatasi struktur dan tempat, melahirkan satu jenis pekerjaan yang bisa dikerjakan berbagai level umur, dan melahirkan satu jenis pekerjaan yang di mana manusia bisa mengontrol dirinya sendiri dan bisa menghadirkan usaha-usahanya atau target-targetnya sesuai usahanya masing-masing. Tetapi peran pendidikan tinggi yang paling penting diantaranya adalah, kalau kita lihat dari hasil satu analisa Kearney ini, adalah bagaimana seluruh mahasiswa kita dorong untuk menjadi mahasiswa, untuk menjadi manusia yang siap ketika keluar dari rumah, keluar dari kampus, dia sudah terbiasa menciptakan sistem. Dia sudah siap memecahkan masalah. Dia sudah tahu bagaimana menghadirkan proses, dan dia sudah tahu bagaimana melakukan aktivitas-aktivitas sosial. Kemampuan-kemampuan inilah yang harus kita kembangkan. Karena itu selamat tinggal kepada mahasiswa yang mereka hanya datang dari kos-kosan kepada kampus, balik lagi kepada kos-kosan, karena dunia sudah berubah. Setiap manusia harus percaya diri, dan supaya dia percaya diri, dia harus punya narasi. Dan supaya dia punya narasi, dia butuh latihan-latihan. Dan dia punya ide-ide dan gagasan. Dari kampus lah, kemudian dia akan mendapatkan gagasan itu. Nah, karena itu kemudian Al-Quran menjadi motivasi bagi kita, bahwa ternyata tidak ada ilmu agama dan ilmu dunia, dan tidak ada juga konsep keseimbangan dunia dengan akhirat, karena dunia dan akhirat adalah periodisasi. Hari ini kita hidup di dunia, dan modal kita untuk mendapatkan akhirat yang terbaik hanya di dunia. Karena itu seluruh aktivitas kita haruslah bersifat ukhrawi. Tetapi dari Al-Quran kita belajar adanya standar pandangan hidup. Kita tahu apa itu standar kebahagiaan, standar kebenaran, standar kebaikan. Dari Al-Quran kemudian kita juga mengetahui ilmu agama. Dan ilmu agama itu kita bisa bagi pada 3 rumpun besar, yaitu ilmu syariah Islam, baik dia akidah, ibadah, akhlak, beserta seluruh turunannya. Kemudian ilmu sosial, dengan berbagai cabang turunannya hari ini seperti antropologi, sosiologi, edukasi, politik, ekonomi, sosial, geografi, sejarah, sastra, dan humaniora lainnya. Ilmu alam, fisika, kimia, biologi, matematika, dan seterusnya. Tapi Al-Quran juga mengajarkan kepada kita bahwa semua ilmu itu adalah wajib, semua ilmu itu adalah ilmu agama, dan karena itu semua ilmu harus dikembangkan dengan beragama, dan semua ilmu itu adalah untuk hidup di muka bumi, maka disebut life-based learning, dan hidup itu tidak lepas dari problem dan keinginan untuk memiliki project. Karena itulah dunia kampus adalah dunia di mana manusia dibiasakan dengan problem-based learning dan project-based learning, karena pada hakikatnya nanti life-based learning adalah perpaduan daripada keduanya. Persoalannya pandangan hidup apa yang akan dia pakai dalam menangani problem, dalam menyusun project itu, itulah yang membedakan Muslim's life dengan kehidupan selain Muslim. Kemudian ketika kita masuk kepada bagaimana membangun persatuan umat, saya ingin mengawali dengan persatuan umat Islam. Dan ini pengkajian yang penting juga bagi kita, bagaimana Al-Quran menjelaskan kepada kita bahwa Al-Quran itu mengandung ayat-ayat muhkamat dan mutasyabihat. Apa tujuannya? Supaya kita tahu ada sesuatu yang kita tidak boleh berbeda, dan ada sesuatu yang memang sudah pantas berbeda. Makanya Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia sering mengatakan bahwa ada sesuatu yang disebut fi majalil ikhtilaf, sesuatu perbedaan yang memang layak berbeda. Maka perbedaan pada ruang-ruang perbedaan, maka dia hendaknya ditoleransi. Tetapi perbedaan yang tidak boleh berbeda, maka dia harus diamputasi. Yang tidak boleh berbeda dia pada ayat-ayat muhkamat. Yang dia ruang perbedaan dia ada pada ayat-ayat mutasyabihat.
Tetapi faktanya Al-Quran mengandung banyak ayat mutasyabihat. Tujuannya apa? Untuk melahirkan kekayaan intelektual, toleransi, dan persatuan. Tetapi jangan buru-buru kita bicara ukhuwah insaniyah sebelum kita awali dengan ukhuwah imaniyah dan islamiyah. Sejarah, fakta, dan pelajaran agama mendorong kepada kita semuanya, bangunlah ukhuwah imaniyah atau ukhuwah islamiyah. Maka setelah kita selesai dengan urusan internal kita didorong untuk membangun ukhuwah watoniyah, di mana dalam konteks kenegaraan ini ada minimal 6 ajaran agama di mana kita mulai terbiasa untuk berinteraksi dengan mereka. Tetapi setelah kita selesai dengan urusan bangsa ini, ada dunia di mana hari ini dunia ini tidak lagi dibatasi dengan batas-batas teritori ketika sudah masuk pada era disrupsi. Di sini ada ukhuwah insaniyah, ukhuwah sesama anak Adam. Pada saat ini terjadi benturan wacana, pada saat ini terjadi benturan paradigma. Maka mahasiswa ataupun manusia yang sudah terbiasa dengan nilai-nilai keteguhan Al-Quran, maka dia akan percaya diri ketika berinteraksi dengan perbedaan yang ada. Antumul a'launa, engkau tinggi karena visi dan misimu tinggi. Engkau dididik untuk menjadi muslim wasati, bukan ekstrim kanan dan ekstrim kiri. Dan muslim wasati itu adalah muslim yang udulan wa khiyaran. Dia terpilih dan adil. Dia mampu melihat dari kacamata yang holistik. Karena itu saya tutup dengan beberapa poin untuk menjadi universitas unggul adalah satu universitas akan menjadi unggul menurut hemat kami adalah ketika dia selalu berpikir think out of the box. Dia tidak mengikuti kebanyakan, tapi dia berpikir di luar kebiasaan. Yang kedua, go the extra mile. Dia tidak mengikuti sekedar standar-standar dasar, tapi dia ingin mencapai capaian-capaian yang mulia. Kalau ibarat akreditasi, mencapai akreditasi nasional, insya Allah kita sudah tahu caranya. Tapi kita harus mencapai akreditasi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah punya standar. Mereka yang mencapai akreditasi Allah, insya Allah mencapai akreditasi dunia jauh lebih mudah. Mereka yang punya cita-cita akhirat, insya Allah dunia akan didekatkan kepadanya. Tapi kalau kita hanya punya cita-cita dunia, maka kita mungkin akan menjadi lupa bagaimana mencapai akhirat. Kemudian university kita not only create a good citizen, but create a good man. Karena a good man sudah pasti a good citizen, tetapi a good citizen belum tentu dia adalah a good man. Kemudian kita kembangkan leadership, trendsetter, not only worker or follower. Karena dunianya sudah berubah dan individu-individu lah yang nanti akan muncul tampil yang mereka siap berkolaborasi dengan berbagai jenis manusia dari berbagai latar belakang. Karena itu hadirkanlah manusia yang feel the true happiness with Al-Quran, yang dia merasa tenang dan bahagia bersama pandangan hidup Al-Quran. Karena itu menjadi menarik dan challenge bagi kita, how we create agile curriculum toward the next 20 years. Bagaimana kita menciptakan kurikulum-kurikulum yang adaptif, kurikulum-kurikulum yang memang dibutuhkan pada mahasiswa kita di 20 tahun ke depan. Demikian kira-kira sedikit yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf agak terburu-buru karena waktu yang terbatas. Mudah-mudahan bermanfaat. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon berkenan sekaligus memimpin doa, Ustaz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu semuanya, marilah kita hadirkan wajah pimpinan kita, Ibu Rektor, Wakil Rektor, Bapak Dekan, Wakil Dekan, ya, Bapak Kaprodi, Sekprodi, mahasiswa semuanya, guru-guru kita, orang tua kita, sahabat-sahabat kita. Kita hadirkan dalam lintasan doa kita, mudah-mudahan kita semuanya dimudahkan menjadi ahlul Quran. Sahabat-sahabat Al-Quran diwafatkan dalam kondisi min ahlil khair, diwafatkan dalam kondisi husnul khatimah, dan dijadikan kita semuanya berkumpul dengan Nabi Muhammad SAW dengan iman, ilmu, dan amal yang kita jaga hari ini. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين يا الله. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور وجنينا الفواحش ما ظهر منها وما بطن وبارك لنا في سمعنا وأبصارنا وأزواجنا وذرياتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو أعطيته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء غمومنا وذهاب أحزاننا وهمومنا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين. Astagfirullah. Amin ya rabbal alamin. Jazakallah pada Ustaz Dr. Haji Widodo Supraha yang telah panjang lebar memberikan tausiah dan sekaligus memimpin doa bagi kita semua. Para bapak, para ibu, sidang jamaah tabligh akbar rahimakumullah. Demikian tadi telah sama kita dengarkan tausiah yang luar biasa dari guru kita, dari Ustadz kita, Dr. Haji Widodo Supraha. Mudah-mudahan ternyata luar biasa mukjizat Al-Quran untuk membentuk Muslim yang intelektual, untuk perekat bangsa, yang insya Allah ini akan menuju sebagai momentum kita untuk menuju Universitas Bengkulu yang unggul. Bapak Ibu, sedang tabligh musibah rahimakumullah, dengan berakhirnya ceramah tausiah tadi, berakhir pula kegiatan peringatan nuzul Quran kita pada sore hari ini. Saya selaku pembawa acara pada salah dan janggal mohon maaf. Pada Allah kami mohon ampun. Terakhir sebelum kita tutup, saya ingin membacakan sedikit pantun. Banyak nasihat sudah disampaikan Ustadz
semoga kita segera sadar dan insaf. Kalau ada tutur kata kami yang tidak tepat, sudilah kiranya kami diberi maaf. Untuk itu mari sama kita tutup pertemuan kita ini dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillah. Sekali lagi kami sampaikan ke semua pihak, Bu Dekan, Bu Rektor ternyata bergabung. Terima kasih Bu Rektor, Bapak Ibu. Terima kasih Pak Ustadz. Terima kasih Pak Ustadz Wido. Ya. Saya akhiri bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Prof. Lutfi. Ya. Terima kasih Ustadz. Terima kasih Ustadz. Terima kasih Bapak Ibu semua. Assalamualaikum Terima warahmatullahi wabarakatuh. kasih Pak Aswar, Pak Dekan, Ibu Dekan, Pak Jarulis. Terima kasih. Terima kasih atas acaranya. Terima Semua kasih. panitia, semua tim, Bu Rektor, semua direktur. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih warahmatullahi wabarakatuh. Buka puasa online. Ya buka puasa online mungkin mohon maaf kita harus patuh. Jadi maaf Rektorat juga mengikuti untuk tidak buka bersama dulu. Mulai baju gitulah. Iya. Terima kasih Pak Jarulis, seluruh panitia, sukses semuanya, sehat selalu. Amin, Saya mohon amin. izin pamit. Selamat buka puasa bagi semuanya. Sehat Mari. semua. Ya, Bu, terima kasih Bu Rektor. Terima kasih Pak Jarulis dan tim. Pamit. Terima kasih Pak Chandra semuanya. Bukan, makasih Bu Rektor. Buka bersama di rumah masing-masing. Ya, insya Allah. Pak Lutfi ini kayaknya lagi bukber ini. Mau bukber dengan ini di rumah Pak Amrul. Pak Amrul ya. Oh ya. Kita. Oke. Mari semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, boleh. Yes, Pak Jarulis dan Pak Dekan, Pak Jarulis, Dekan, Pak Chandra, terima kasih semuanya. Ya, mari Prof. Bukti. Ya, izin. Jangan lupa Pak Jarulis minta sama Pak Ustadz tadi paparannya bagus. Oh iya. Baca-baca lagi di rumah. Siap. Nanti Pak Azwar ya, Pak Azwar ya, untuk laporan. Pak Azwar. Nanti kita share grup. Ya. Terima kasih. Ada laporan panitia nanti. Ya. Baik, izin Pak. Ya, izin. Pak Jarulis. Siap, boleh Pak. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Ditutup kurang ya. Ya, terima kasih Pak Dekan, Pak Haji. Ya, sama-sama. Pak Lutfi, terima kasih Pak BDA ya. Pak Haji, terima kasih Pak Haji. Sama. Ya. Ya. Terima kasih banyak semuanya. Terima kasih panitia, Pak Asdin. Ya, semuanya Bapak Ibu, terima kasih panitia luar biasa. Isi ceramahnya padat sekali, alhamdulillah. Luar biasa. Betul, nggak salah pilih nih Pak Haji nih. Ya, nggak salah pilih Pak Haji ini luar biasa. Ya. Terima kasih Bapak Ibu. Bu, Ya. bisa kita. Pak Jarulis. Ya, Pak, terima kasih Pak. Assalamualaikum sarangnya. Pak Haji, saya izin live ya Pak Haji. Saya juga mau